Kisah Kancil dan Buaya. Di sebuah hutan berantara yang luas tinggallah beraneka macam satwa. Salah satunya adalah seekor kancil. Kancil ini yang terkenal akan kepintarannya. Selain pintar, ia juga sangat ramah. "Hai bebek, asik sekali kamu berenang." "Ah iya kancil, air di sini sangat segar." Semua hewan di hutan itu merasa senang dengan kancil. "Selamat pagi kancil." "Selamat pagi berang-berang." "Sedang jalan-jalan kancil?" "Hah, iya Kura, hari ini udara segar, sayang kalau dilewatkan." Dan ketika mereka mempunyai masalah, kancil dengan senang hati akan membantu memecahkan permasalahan tersebut. Hal menarik terjadi saat kancil jalan-jalan hari ini. Langkahnya terhenti karena ia seperti terdengar sesuatu. Ternyata ada anak ayam yang terpelosok masuk ke lubang. Mereka tidak bisa keluar karena tanah itu terlalu tinggi bagi mereka untuk dilompati. "Tenanglah, aku akan membantu mengeluarkan kalian." Kancil pun masuk ke dalam lubang untuk membantu anak ayam tersebut. "Naiklah ke punggungku, kita akan keluar dari lubang ini." Satu persatu anak ayam itu naik ke atas punggung kancil. Dengan mudahnya kancil membawa keluar anak-anak ayam dari lubang. Setelah keluar dari lubang, kancil mengantarkan anak ayam itu ke induknya. Sepanjang perjalanan mereka bernyanyi bersama. "Aku anak sehat, tubuhku kuat. Na 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 na. Aku anak sehat, tubuhku kuat. Na 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 na." Tak begitu lama, kancil melihat seekor induk ayam yang terlihat bingung. "Nampaknya ibu kalian sedang mencari kalian." "Hai induk ayam, sepertinya kau mencari anakmu. Mereka tadi terpelosok, lalu aku membantunya keluar." "Oh, anak-anakku." Nah, turunlah prajurit-prajurit kecil. Mereka pun turun satu persatu dari punggung kancil. Induk ayam itu senang telah ditolong oleh kancil. "Terima kasih kancil." "Terima kasih Tuan Kancil." "Sama-sama, jaga mereka baik-baik, sampai jumpa." "Dadah, hati-hati Tuan Kancil." Kancil pun melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, ia merasa lapar dan mulai memakan dedaunan yang segar. Dedaunan ini belum cukup untuk membuatku kenyang." Kancil kemudian melanjutkan perjalanan untuk mencari makanan lain yang lebih segar. Semakin siang, cuaca terasa semakin panas. Sinar matahari ini sungguh terik, aku jadi haus." Kancil pun berhenti di tepian sungai untuk melepas dahaga. Segarnya air sungai ini. Aku sudah tidak haus lagi. Air pegunungan memang menyegarkan kerongkonganku, gak lagi kering." Selesai minum, kancil melihat sesuatu yang menarik di seberang sungai. Itu pohon buah-buahan yang segar. Namun sayangnya arus sungai itu begitu deras. Kancil tidak berani menyeberangi sungai itu. Kancil segera mencari akal untuk menyeberang. Andai ada sesuatu yang bisa membuatku sampai di seberang." Tiba-tiba ia melihat beberapa buaya yang sedang tertidur di dekatnya. "Aha, aku jadi punya ide. Aku bisa memanfaatkan buaya-buaya ini." Kancil pun membangunkan salah satu buaya. "Hei buaya, bangunlah sejenak." "Hei, kenapa kau membangunkanku? Kau mau menjadi santapanku?" "Tenanglah dulu, aku membangunkanmu untuk memberi berita baik bagi kalian semua. Aku membawa hadiah daging yang segar dari raja. Untuk itu, aku harus menghitung jumlah kalian. Berjajarlah sepanjang sungai agar aku mudah menghitungnya. Benarkah?"
Kalau begitu, aku akan memanggil teman-temanku lainnya. Buaya lalu menjebur ke sungai untuk memanggil teman-teman lainnya. Sementara itu, kancil tertawa kecil. Semoga saja buaya-buaya itu terpedaya oleh tipuanku. Hai teman-teman, kemarilah. Aku punya berita bagus buat kalian. Teman kita akan dapat daging. Benarkah? Benar, si kancil yang memberitahuku. Kita hanya perlu berjajar sepanjang sungai agar kancil bisa menghitung jumlah daging untuk kita. Semua buaya pun berkumpul, dan mereka mulai berjejer-jejer sepanjang sungai yang membentuk seperti jembatan. Inilah yang diharapkan oleh kancil. Nah, bersiap-siaplah buaya. Aku akan menghitung kalian. Iya ya, lekaslah mulai menghitung. Kami sudah lapar. Kancil mulai melompati punggung buaya satu persatu sambil pura-pura menghitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selesai menghitung buaya terakhir, kancil pun melompat ke tepi sungai. Terima kasih para buaya, berkat kalian, aku jadi bisa menyeberang. Ha! Setelah itu, kancil langsung berlari kencang meninggalkan buaya. Hah? Menyeberang? Apa maksudnya? Jangan-jangan kita ditipu. Hah? Maksudmu, ia menjadikan kita sebagai jembatan penyeberang? Buaya pun menjadi kesal karena ia merasa ditipu oleh kancil. Wah, awas kamu kancil! Sementara itu, kancil berhasil menjauh dari para buaya dan kini ia sedang menikmati buah-buahan yang segar. Enaknya. Pesan moral dari cerita ini ialah kancil menipu buaya agar ia bisa menyeberang dan mendapatkan keinginannya. Dan buaya pun menjadi marah. Ingat ya, semua perbuatan jelek hanya akan menambah musuh. Gunakan kecerdasanmu hanya untuk hal-hal yang baik saja.